Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang baru saja pulang kerja. Gadis itu berjalan pulang, ketika tiba-tiba melihat seorang badut berdiri di hadapannya, sedang memainkan setumpuk kartu. Ia tidak ingin berurusan dengannya, jadi ia mengambil jalan memutar. Namun badut itu kembali menghadangnya, dan mencoba memaksanya menonton trik sulapnya. Tetap saja gadis itu mengabaikannya dan pergi. Saat meninggalkan tempat itu, ia menoleh ke belakang. Anehnya ketika sampai di persimpangan badut itu muncul lagi. Badut itu menakutinya, hingga ia berlari masuk ke sebuah toko serba ada terdekat. Si badut tetap berdiri di luar dan tidak pergi. Pemilik toko yang melihatnya dan mengira dia hanya seorang pria yang menyukai gadis itu, jadi tidak menganggapnya serius. Ketika si badut menyadari gadis itu tidak akan keluar, ia pergi mencari target baru. Melihat badut itu pergi, gadis itu pun keluar. Namun dia malah bertemu lagi dengan badut yang sama dalam perjalanan pulang. Kali ini ia tidak menghindar gadis itu, membiarkannya melakukan triknya. Si badut tersenyum dan membungkuk. Badut memintanya mengambil sebuah kartu dari tumpukan dan mengingatnya. Lalu ia mengocok kartu itu, dan tiba-tiba kartu yang sama muncul lagi di hadapannya. Gadis itu menganggap trik itu membosankan dan pergi. Ia tidak menyadari bahwa wajah badut itu menjadi semakin aneh. Ia merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Dan ketika menoleh, badut itu membuatnya kaget, hingga botol anggur merah yang ia pegang terjatuh dan pecah di tanah. Si badut perlahan memungut sepotong kaca dan menggesekkannya di lehernya sendiri. Seketika darah menyembur ke wajah gadis itu. Ia ketakutan tetapi sebelum sempat bereaksi, badut itu berdiri lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Gadis itu lari secepat mungkin ke toko serba ada yang sama, dan menelepon polisi. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sebelum mereka memahami situasinya, badut itu muncul lagi. Polisi mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi badut itu tidak menjawabnya. Ia malah melambaikan tangan ke gadis itu. Mereka mengira dia akan pergi, tetapi malah berjalan mendekatinya dari belakang. Gadis itu ketakutan dan mencoba lari, tetapi polisi menghentikannya. Mereka meminta badut itu membuka topengnya, namun ia malah mengeluarkan sepasang borgol dan mengunci pergelangan tangannya sendiri. Ia menggerakkan tangannya naik turun beberapa kali, dan borgol itu menghilang. Polisi berusaha mendekat, tetapi tiba-tiba salah satu dari mereka menyadari bahwa dirinya justru terborgol. Sebelum siapapun bisa bereaksi, badut itu melepas topinya dan menggunakannya untuk memenggal kepala seorang polisi dengan cepat. Semua orang panik. Pemilik toko lari keluar dan gadis itu juga berusaha kabur, tetapi tersandung dan pingsan. Seorang polisi lain yang syok segera membuka borgolnya, mengeluarkan pistol dan menembak badut itu. Tetapi tanpa sengaja mengenai rekannya, tanpa membuang waktu, ia terus menembak ke arah badut itu. Namun si badut menangkap peluru dengan tangan kosong. Suara tembakan membangunkan gadis itu. Ia bangun dan lari ketakutan. Gadis itu mengira ia berhasil melarikan diri, tetapi badut itu belum selesai dengannya. Ia muncul lagi di hadapannya. Gadis itu tidak tahu bahwa yang sebenarnya diinginkan badut itu. Padahal badut hanya ingin tepuk tangan sederhana. Pada akhirnya, gadis itu tidak bisa menghindari ajalnya.